Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti yang kami hormati kepada saya beserta keluarga Abu Syahidul Baik yang kami hormati, rekan-rekan semuanya, pemuda Muhammadiyah dan Kultur yang kami katakan. Pertama dan yang selalu kita utamakan, sanjung dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita aturkan karena nikmat yang Allah berikan. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu ini tanpa ada suatu apapun. Salawat dan salam sempat terlihat curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk pengikut beliau yang bisa menyambung, meneruskan dan memperjuangkan Islam hingga yaumul qiyamah nanti. Langsung saja kepada semuanya untuk malam hari ini mungkin sesuai di anak-anak ini tempatnya tidak di masjid karena kemarin mohon maaf kita sempat wiro-wiro jalan tutup, kita ikut dulu ternyata sampai saat ini jalan tetap masih bisa dilewati. Kita kemarin berpikirnya misalnya kenapa harus lewat terus lewat sekitar tentunya terlalu jauh gitu ya, karena kita ambil kesimpulan untuk keliling ke rumah dulu. Jadi meskipun di rumah kita harus mengurangi niat dan juga kebaikan di akhir ini. Rekan-rekan, adalah kita mulai pada malam hari ini dengan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nanti langsung disambung dengan materi dari Ustaz Mahyudi dan sekalian kemarin. Mohon maaf Ustaz, kemarin kita belum jadi pesan untuk bukunya, sementara ambil fotokopikan satu bab yang tidak bukan ya. Jadi mohon teman-teman ini sudah ada fotokopian, disimpan, itu menjadi ambil teman-teman semuanya, disimpan. Setiap pekan dari teman-teman ini wajib dibawa. Saya pasakan ke teman-teman satu orang satu, insya Allah nanti bisa dibawa pulang, disimpan setiap kajian, teman-teman dibawa biar ada bekasnya. Syukur teman-teman pakai pulpen, keterangan-keterangan yang bertugas dan jadi datang ke salah satu baik. Itu dari kami sekaligus kami waktu kami sampaikan pada saat ini sebelum bersedia sekaligus saya pamit mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya kami berikan kepada Ustaz Mahyudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa lanjut ngaji bareng HPT, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sampul himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada pertemuan lalu ada yang tidak hadir. Yang pertemuan kemarin ada yang nggak datang atau datang semua? Kalau yang kemarin datang semua saya nggak perlu ulangi, tidak perlu saya ulangi ringkasannya. Kita akan lanjut masuk ke bab pertama.
Halaman 12. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa bihil haulu wal quwwah. Muqaddimah ini artinya pengantar. Muqaddimah baik. Muqaddimah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya muqaddimah ilmu, ada namanya muqaddimah kitab. Muqaddimah itu depan namanya, depan. Biasanya kemudian diartikan pengantar karena letaknya paling depan. Kalau sholat ada namanya sholat jamak takdim. Jamak takdim itu jamak yang di depan. Kalau zuhur sama asar berarti di waktu zuhur. Kalau maghrib sama isya berarti di waktu maghrib. Jamak takdim. Makanya dari kata-kata muqaddimah, qaddama yuqaddimu. Muqaddimah itu sebagai pengantar. Biasanya ulama kita terdahulu ketika hendak menulis hukum kitab apapun selalu ada pengantar. Pengantar ini penting karena ia yang akan mengantarkan isi buku. Ulama kita terdahulu sudah menulis itu. Muqaddimah ilmu itu terkait dengan metodologi penelitian ilmiah. Kalau zaman sekarang, kalau yang sudah S1 mungkin memahami ketika hendak menulis skripsi biasanya disuruh menggunakan metodologi penelitian apa yang digunakan. Kalau yang S2, S3 juga sama. Biasanya disuruh di bab awal itu pasti disuruh mencantumkan tentang metodologi apa yang digunakan. Ini pula sesungguhnya yang telah dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Jadi metodologi penulisan karya ilmiah, tesis, disertasi dan semacamnya bagi ulama Islam bukan hal baru. Imam Syafi'i menulis sebuah buku judulnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini merupakan muqaddimah ilmu karena ia terkait erat dengan metodologi penggalian hukum fikih. Ar-Risalah ini awalnya merupakan pertanyaan dari santrinya Imam Syafi'i yang tinggalnya cukup jauh, bertanya kepada Imam Syafi'i menggunakan surat menyampaikan terkait dengan sistematika penggalian hukum fikih sehingga fikih itu dapat diuji secara ilmiah, sehingga hukum fikih dapat dipertanggungjawabkan. Kalau zaman sekarang sekiranya fikih itu nanti di sidang seperti halnya sidang disertasi, itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga fikih tidak asal. Maka kemudian Imam Syafi'i
menulislah sebuah metodologi itu yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih. Jadi usul fikih ini masuk dalam pengantar atau muqaddimah ilmu. Hasilnya adalah kitab Al-Um yang merupakan ensiklopedia fikih Syafi'i. Dari Al-Um ini nanti akan muncul turunannya berbagai macam ensiklopedia fikih mazhab Syafi'i seperti Al-Majmu', Mughni Muhtaj, Al-Wasit, Al-Basit, Nihayat, dan macam-macam, banyak sekali. Tapi muaranya ada di kitab Al-Um. Kemudian Ibnu Shalah. Ibnu Shalah itu punya muqaddimah di dalam ilmu hadis. Kalau tadi terkait dengan ilmu fikih, sehingga kajian fikih itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, demikian juga di dalam ilmu hadis. Para ulama kita ketika hendak melakukan penelitian terkait dengan hadis juga sudah meletakkan sebuah metodologi secara rinci. Maka Ibnu Shalah pun menggunakan judul bukunya dengan istilah Muqaddimah Ibnu Shalah. Buku ini merupakan ilmu mustalahul hadis. Namanya muqaddimah, pengantar. Tapi intinya bukan di Muqaddimah Ibnu Shalah, itu adalah metodologinya. Adapun nanti hasilnya ya hadis-hadis penelitian beliau. Ibnu Khaldun di dalam sejarah juga menulis buku namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu merupakan landasan metodologi penelitian dalam bidang ilmu sosial. Bahkan Muqaddimah Ibnu Khaldun dianggap sebagai buku sosiologi pertama yang ada di muka bumi. Maka Ibnu Khaldun sering dianggap sebagai bapak sosiolog dunia, bukan hanya sosiolog dari kalangan umat Islam. Secara terperinci dan bukunya sangat bagus, cukup tebal, kisaran 400-an halaman lebih. Namanya sama, Muqaddimah. Sebagaimana tadi ada Muqaddimah Ibnu Shalah, ada Muqaddimah Ibnu Khaldun di dalam ilmu sosial. Hasilnya adalah tarikh Ibnu Khaldun atau sejarah Ibnu Khaldun yang berjilid-jilid, entah 13-14 jilid atau berapa itu, cukup besar. Tarikh Ibnu Khaldun ketika kita hendak menggali apakah buku sejarah Ibnu Khaldun ini ilmiah atau tidak, maka bisa dicocokkan dengan buku yang telah diletakkan atau metodologi penelitian yang telah diletakkan oleh Ibnu Khaldun, yaitu kitab kitab Muqaddimah. Jadi memang ulama kita itu sudah sangat biasa meletakkan metodologi ilmiah yang kemudian disebut dengan Muqaddimah. Ibnu Taimiyah sendiri punya dua buku yang cukup monumental terkait dengan filsafat logika yang disebut dengan Naqdul Mantiq atau kritik ilmu mantik, dan Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin atau kritik terhadap para pakar mantik. Dua buku ini sangat fenomenal, dan ketika kita hendak mengetahui hasil dari dua buku ini, bisa kita baca buku beliau Dar'u Ta'arudil Akli wan Nakli yang jumlahnya 11 jilid. Tapi prinsipnya ada di dua buku ini yang mungkin bisa dianggap sebagai pengantarnya.
Di dalam Dar'u Ta'arudul Akli wa Nakli, Ibnu Taimiyah banyak mengkritik para filosof dan para ulama kalam, terutama Ibnu Sina. Berawal dari kelemahan-kelemahan ilmu mantik yang kemudian dikembangkan kepada kelemahan-kelemahan filsafat Yunani yang kemudian diadopsi oleh para filosof muslim seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya ada di dua buku pengantarnya, muqaddimahnya, Naqdul Mantiq dan Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Muqaddimah ilmu itu ada dua macam. Bisa berupa satu buku khusus seperti yang saya sampaikan tadi, Ar-Risalah punya Imam Asy-Syafi'i, Muqaddimah Ibnu Shalah punya Ibnu Shalah dalam ilmu ulumul hadis, Muqaddimah Ibnu Khaldun dalam ilmu sosiologi, atau Naqdul Mantiq, Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, kritik ilmu mantik punya Ibnu Taimiyah. Tapi terkadang berupa beberapa lembar atau katakanlah risalah, kalau zaman dulu namanya risalah, atau makalah kecil namun mencakup tentang metodologi penelitian, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Muslim di dalam pengantar bukunya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meletakkan ilmu ulumul hadis secara komprehensif, namun secara umum sudah tergambar di dalam muqaddimah buku terkait dengan standar penelitian ilmu hadis mereka. Kalau zaman kontemporer yang sekarang bisa kita baca misalnya buku-buku karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di mana di dalam pengantarnya biasanya beliau meletakkan standar ataupun metodologi penelitian. Ini namanya Muqaddimatul Ulum. Yang kedua, Muqaddimah Al-Kitab atau pengantar buku. Yang kedua ini tidak membuat rumusan atau metodologi penelitian ilmiah sampai satu buku penuh secara komprehensif, secara mendetail. Namun yang muqaddimah kitab ini umumnya merupakan latar belakang penulisan sebuah buku. Untuk apa saya menulis buku, bagaimana tujuannya, background, latar belakang yang melatar belakangnya apa, dan lain sebagainya. Para ulama kita terdahulu juga sudah membuat penulisan muqaddimah kitab ini seperti yang tertulis di dalam muqaddimah kitab, misalnya Tahafut Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali, atau kitab Faisal Tafruqah Bainal Islam wa Zindiqah juga karya Imam Al-Ghazali, atau bisa juga dilihat dalam kitab At-Tahafut At-Tahafutnya karya Ibnu Rushd. Di dalam pengantarnya beliau telah menulis tentang tujuan, kemudian latar belakang yang menyebabkan mereka ini menulis sebuah buku. Jadi lebih simpel, lebih sederhana, tidak terkait dengan metodologi karya ilmiah. Ketika kita buka HPT, di sini juga ada tertulis muqaddimah. Lantas muqaddimah di sini masuk kemana? Apakah terkait dengan muqaddimatul ulum ataukah terkait dengan muqaddimah al-kitab? Kalau muqaddimah ilmu mestinya terkait erat dengan metodologi karya tulis ilmiah. Ternyata di HPT ini meskipun tertulis muqaddimah, namun tidak ada metodologi penelitian ilmiah yang tercantum di sini. Berarti ini bukan masuk dalam muqaddimah ilmu. Sisa satu
Mukadimah kitab. Mukadimah kitab itu biasanya terkait erat dengan visi, misi, latar belakang penulis serta tujuan penulisan. Kalau kita lihat di sini pun ternyata tidak dituliskan terkait dengan latar belakang penulisan maupun backgroundnya apa, tujuannya apa, nggak ada. Berarti poin kedua pun tidak masuk. Tidak masuk ke dalam mukadimah ilmu atau mukadimah kita. Loh, lantas ini masuk ke mana? Kalau kita lihat di halaman sebelumnya di sampul Kitabul Iman, Kitab Iman, keputusan Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo tahun 1929, mulai tanggal 30 Januari sampai 5 Februari tahun 1929 ini membahas tentang iman, bab iman. Maka ketika kita lihat mukadimah ini terkait erat dengan hadis, hanya terkait awalnya itu pengantar biasa, kemudian langsung hadis. Maka HBT menjadikan hadis Nabi sebagai mukadimah, bukan menulis tentang background, latar belakang yang melatar belakangi macam-macamnya, tapi terlangsung ke hadis. Pertanyaannya adalah bahwa HBT ini membahas banyak persoalan. Ada fikih, ada tauhid. Ketika kita menulis mukadimah, biasanya spesifik, ditulis tujuannya apa macam-macam, termasuk juga bab ini ngomong tentang apa, kenapa kok ada ini dan sebagainya. Ketika kita membaca mukadimah HBT hanya terkait erat dengan hadis, yang itu terkait dengan hadis iman dan Islam, yang terkait erat pula dengan bab iman. Artinya mukadimah yang ada di HBT itu sesungguhnya belum mencerminkan kitab HBT secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mukadimah yang ada di HBT itu aslinya adalah mukadimah iman itu saja. Aslinya bukan mukadimah HBT secara keseluruhan. Yaitu aslinya yang mukadimah yang Kongres Solo itu tadi yang tanggal 30 sampai 5 Februari itu saja. Jadi bukan mukadimah satu buku ini. Kalau mukadimah satu buku mestinya mencerminkan tentang keseluruhan isi buku. Namun di sini tidak. Hanya terkait erat dengan bab iman. Karena memang awalnya ini adalah pengantar terkait dengan bab iman saja. Semestinya memang setiap ada putusan, kalau kita mengikuti alur ini, mestinya nanti ketika bab sholat ada mukadimah, bab zakat ada mukadimah, bab apalagi ada mukadimah. Namun untuk memperingkas, wis ora usah, wis penting ngarepan ono mukadimah bab iman cukup, kedep yang lain-lain enggak usah, enggak apa-apa. Anggap aja mewakili lah, kan seperti itu. Oke. Ini terkait mukadimah. Nanti kalau kepanjangan tolong diingatkan karena saya nggak bawa jam. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ikhlas nyebut asmanipun Gusti Allah. Ar-Rahman kang duweni sifat keras asih ana ing dalam dunya. Kanggo wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahim kang duweni sifat keras asih ana kanggo wong mukmin bloko. Ngaji tenan to? Bismillah, bismi ada ba, ada ismun, ba muta'alliqun bil ismi. Kata bismillah
Ismun itu dari kata-kata sumu. Sumu itu artinya apa? Tinggi, mulia. Samaun. Sama itu artinya tinggi. Jadi kalau kata-kata sama itu kemudian diartikan langit, tapi arti aslinya sama itu artinya yang sesuatu yang tinggi. Maka ini yang di atas kita, atap ini juga sama. Wa anzalna minas samaa'i, anzalna minas samaa'i ma'an namanya. Kita turunkan dari sama awan. Kadang sama itu artinya awan, kadang artinya atmosfer, kadang artinya galaksi, kadang artinya udara, macam-macam, tapi ini sesuatu yang di atas. Tapi kata ismun ini sebagian ulama mengartikan sebagai alamah, tanda. Jadi kalau masmuka, siapa nama, nama kamu itu merupakan penanda, karena ketika manusia tak ada nama, maka saya tak bisa membedakan ini si Muhammad, ini si Fatimah, ini Aisyah, ini Mahmud, nggak bisa dibedakan. Maka perlu ada sesuatu yang membedakan, sehingga kita saya panggil Mahmud, yang punya nama Mahmud datang. Tapi kalau nggak ada nama, bingung. Maka perlu namanya penanda, maka disebut ismun. Nama itu sesungguhnya simbol. Namun yang inti itu sesungguhnya bukan nama, namun apa yang ada di balik nama yang disebut dengan makna. Ini buku, ini buku ya kan, buku. Dia ngaji ini rondo apa atau ora? Bisa dipahami kan? Nek ora tapi tak tambah alone. Iya. Soalnya biasanya nek ngaji cok ini agak detail sedikit ya, agak detail sedikit nggak apa-apa. Biasanya kan kalau kita ngaji kan nggak detail yang. Nah, saya coba sistemnya tahlili. Kita preteli kata per kata. Saya yang syarah HPT yang mulai dari amma ba'du 3 jilid saya syarah yang bagian ketuhanan. Nah, cuman tadi nggak saya bawa karena saya sukanya kalau nyarah itu saya preteli kata per kata biar jelas dan mencontoh ulama kita dulu. Ulama kita itu kalau mensyarah memang kata per kata, makanya bisa berjilid-jilid ya, kitabnya besar-besar tapi yang mendetail jadinya. Jadi katakanlah nama ini buku, intinya itu bukan ini, bukan kata buku itu, bukan kata buku itu simbol. Maka orang Indonesia bilang buku, orang Arab Alkitab, orang Inggris bu, ini itu kata-katanya itu beda, tapi intinya kan ini. Makanya kata itu namanya simbol, penanda. Nah, penanda ini dalam bahasa Arab namanya ismun. Dan kata-kata ismun ini yang bermakna penanda ini yang sering dikuatkan oleh para ulama bahasa Arab. Sama dengan ini kursi intinya ya ini namanya kan, atau meja ya, meja. Tapi bukan kata-kata meja itu, tapi intinya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia awal mulanya ya sebelum mengajarkan makna itu diajarkan melalui penanda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama, penanda, simbol-simbol kepada Nabi Adam. Nama itu supaya menjadi pintu masuk menuju makna. Karena tanpa nama, makna tak bisa diketahui. Ismun. Namun demikian, kita harus jeli ketika merangkai nama-nama itu. Karena ketika kita tak jeli di dalam memahami nama, bisa jadi kita salah memahami makna. Karena terkadang nama dibolak-balik, makna berubah.
Contoh, ini orang datang nih panjang tangan, ini datang tangannya panjang, cuma saya balik ya, satu panjang tangan, satu tangan panjang. Artinya beda. Sensisi artinya tangan itu kena, sensisi artinya maling. Ya toh? Gara-gara hanya dirubah kata-katanya, maka ketika hendak menggunakan ismun kata ini kita harus jeli. Maka di dalam bahasa ada yang disebut dengan istilah metafor, ada yang disebut dengan kiasan, ada yang disebut dengan majas. Di semua bahasa ada, termasuk juga bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya sama. Maka ketika kita hendak mengetahui nama-nama ini, harus tahu ini maksudnya majas atau bukan, sehingga tidak salah paham. Hukum-hukum sastra itu harus dipahami secara sastra, karena nama ismun yang ada di dalam kitab sastra itu sering menggunakan majas, balaghah, dan lain-lain. Kalau tidak, semua akan kita pahami salah. Maka kalau ada orang yang sholawatan kok kemudian dianggap berlebihan, oh kok berlebihan, wong ini sastra. Qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil sidnan nabi wajamil. Kan? Jadi qamarun, nabi itu bulan, rembulan baginda Nabi, rembulan. Oh, ini baginda Nabi kok rembulan? Kalau kita memahami apa adanya ya salah. Mosok baginda Nabi kok rembulan? Menungso itu bulan, ora semabur kok. Ya, karena memahami ismun tadi, nama tadi dipahami apa anane. Sebabnya orang tahu sinau sastra, jul memahami ini literal apa anane, sehingga ketika ada orang yang sholawatan dianggap berlebihan. Padahal singarang Qamarun siapa? Seorang sahabat. Namanya siapa? Saya kok lupa. Masa sahabat Nabi disebut hulu, disebut berlebihan? Mengikuti suruhan Nabi, kalau ada perang yang mereka menggunakan puisi, Nabi akan mengutus Anda, silahkan balas puisinya. Nah, ini karena kita nggak bisa memahami ismun tadi, meletakkan ismun, memahami ismun pokok anane tanpa melihat konteks, baik konteks struktur bahasanya maupun konteks sosial budaya yang berkembang pada waktu itu di masyarakat Arab. Karena orang Arab biasa maca sastra, seneng karo maca puisi, mbok nang gedung parlemen ya maca puisi. Ora mustahil nang Indonesia ning gedung parlemen kok maca puisi. Nang Mesir ya ono sebabnya menjadi tradisi. Ini ketika kita salah memahami ismun tadi sebagai alamat, sebagai penanda, maka akan berubah maknanya. Jadi itu sekedar pintu masuk. Ismun itu pintu masuk menuju makna. Ini kalau dibahas panjang nanti, termasuk nanti simbol pertama yang ada di dunia itu apa. Itu ada lengkap sesungguhnya dibahas Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Ihkam. Al-Ihkam ya, usul fiqh. Allah, Bismillah, Allah. Dulu tahun 70-an kita sering mendengar perkataan Nurholis Majid. Tiada Tuhan kecil selain Tuhan besar, T gede. Ya kan? Selain tiada Tuhan T kecil, T biasa, selain Tuhan T besar. Oh, apa maksudnya? Nurholis Majid itu.
Artinya adalah bahwasanya kata Allah itu artinya Tuhan. Allah itu dari kata-kata ilahun. Ini satu pendapat ya, satu pendapat. Ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in di bab awal atau di muqaddimah malah. Jadi ada juga dalam kitab An-Nasfi, tafsir An-Nasfi. Jadi kata Allah itu kata-kata ilahun. Artinya apa? Tuhan. Kalau ilahun saja itu Tuhan dengan T kecil. Semua orang kan percaya dengan persepsi masing-masing tentang Tuhan. Kemudian ditambah al, namanya al-ma'rifat atau al-definitif. Nah, ada yang pernah belajar bahasa Arab? Kalau yang pernah belajar bahasa Arab nanti akan ketemu namanya huruf al-ma'rifat. Al-ma'rifat itu al yang definitif. Umpamane hadza baitun, ini rumah. Baitun enggak ada al. Tapi ketika al-baitu kabirun, ada al depan, berarti ini sudah rumah tertentu, rumah sing kae lho. Al-masjidu kabirun, masjid sing kae lho. Ini jelas. Kalau saya coba mengatakan masjidun kabirun, masjid yang besar. Masjid di mana? Pokoknya iki masjid ya masjid sing terserah sing diwae iso. Karena enggak ada al. Tapi ketika ada al-masjidu kabirun, masjid sing itu lho, kae lho, gede banget. Nah, karena ada al definitif. Ilahun, Tuhan, Tuhan apa wae. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah kan la ilaha, tidak ada Tuhan. Ilah itu Tuhan apa sapa wae. Orang Yahudi ngaku ana Tuhan dhewe, wong Buddha ngaku ana Tuhan dhewe, wong Kristen ngaku ana Tuhan dhewe. Lah, nafi, tidak ada Tuhan. Tuhan siapapun enggak ada. Illallah kecuali Allah. Nah, ada al definitif. Jadi kalau ada al definitif, ini hasilnya begini nih. Ilahun ya, Tuhan ya. Nah, tambah al. Al-ilah. Karena di sini lam sama alif ini dekat di lidah. Kalau bahasa Arab namanya bikin berat. Makanya digabung menjadi al. Terus ini dihapus. Allah. Kan sih? Allah. Al-ilahun aslinya, tapi alifnya kemudian digabungkan. Alnya ini namanya al definitif atau al ma'rifah. Al ma'rifah. Loh, al definitif itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui Tuhan yang sesungguhnya itu ya Tuhan yang definitif. Sing piye? Sing kul huwallahu ahad. Allah ke sing Esa. Nek ono sing bilang Allah loro telu, berarti bukan Allah ini, bukan al yang definitif ini. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu loh Allah yang definitif yang seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Rabbil Alamin itu yang Allah yang pakai al definitif, yang awalnya ilahun Tuhan apa wae, tapi ditambah al jadi Allah, berarti Tuhan tertentu. Tuhan tertentu siapa yang apa? Pokoknya Tuhan yang siji, orang berbilang. Tuhan pencipta alam raya, Tuhan umat manusia. Nah, namun kemudian ada pertanyaan, loh itu orang Buddha bilang ada Tuhan, orang Yahudi bilang ada Tuhan, Kristen, Majusi semua bilangnya ada Tuhan, berarti Tuhan oke. Terus Tuhan Allah itu Tuhan orang Islam kok apa Tuhan orang Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu?
Allah yang definitif ini merupakan alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Berarti Allah itu yang definitif ini Tuhannya umat Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, kabeh. Loh, tapi mereka bilang ada Tuhan. Maksudnya bahwa sesungguhnya orang Kristen itu punya persepsi tentang Tuhan. Persepsi Tuhan mereka tuh Tuhan kita ono bapak, ono apa meneh? Ono anak, ono Roh Kudus, istilahnya ngono. Nah, wong Buddha itu ono dewa. Itu persepsi tentang Tuhan, tapi bukan Tuhan. Jadi otak-otak mereka itu yang punya persepsi, punya bayangan, punya pendapat sendiri tentang Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu cuma persepsi saja. Aslinya sing Tuhan itu Allah kok kuwi Tuhane wong Buddha, Tuhane wong Hindu, Konghucu, Majusi, Nasrani, Yahudi kabeh. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, termasuk Tuhane malaikat, Tuhane jin, iblis dan lain sebagainya. Ini satu pendapat. Makanya ketika kemudian Nurkhalis wajib mengatakan tiada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar, maksudnya karena ada L definitif ini. Makanya orang Yahudi di Timur Tengah bilangnya Allah, orang Nasrani bilangnya Allah, orang Majusi ya bilang Allah, Sabai ya bilang Allah. Kalau Bomo ya Robana juga. Dia nulisnya yang bahasa Arab. Podo. Saya di Kairo, samping saya ini pesantren Kristen. Nek bengi-bengi di baat berjanjian istilahnya. Rebanan, bahasa Arab. Nek tak rekam tak setel nang masjid Bonjor. Wong ngerti itu mesti selawatan. Wow. Padahal puji-pujian gawone wong Kristen. Bahasa Arab. Nurani Rabbana, ya Allah, ya bi. Asal juga barang yang coba kiai dong, iya, cobahan. Saya ke gerejanya orang Kristen pas hari Ahad masuk ikut lihat-lihat, perempuannya ya jilbaban. Iya ini, ya kos itu tersinggung dengan gaya. Pendetanya, ya coba hitam pakai kepala itu apa namanya ya, model syekh lah gitu ya. Ya jenggotan, iya. Ustaz ada nang Indonesia, masuk masjid cium tangan kape, bahasa Arab, Rabbana, Allah, iso dibak, model sekali dibak ariain, iso mendangi tembangannya api. Makanya penting bisa bahasa Arab yang menunggu orang bahasa Arab dapu sih ya isa. Aku kiai, waduh, cium tangan semua kan gitu. Nah, karena istilah Tuhan itu orang Arab ya bilang Allah, ya bilang Rabbi, Rabbana. Jadi Injil mereka ya kayak gitu, di Taurat ya kayak gitu ya. Kalau Taurat biasanya pakai bahasa Ibrani. Nah Injil itu biasanya macam-macam bahasanya. Nah, Quran itu bahasa Arab, nang dindi nang bahasa Arab. Kalau ada bahasa selain bahasa Arab, kita terjemahan, bukan Al-Quran. Nah, pendapat kedua, nah tadi yang mengatakan Allah ya, kita hapus sih. Kion senyatat pura ya, berapa ya rasa tata ya? Terus direkam, enggak tak YouTube kan? Wah ini ternyata nggak bisa dihapus nih kecil. Tuh lalu. Wah kok mesti mewah ini. Kata Allah ini tadi yang pertama karena ada al-makrifat. Wah mantap begini.
Nek ngene dadi ra ngantuk, nek moyo ngantuk. Nek iki dadi melek apa meneh ana cabai rawite. Wah, mantap. Nggih. Apa meneh ana saya lengkap kalau saya ada kopi, ada saya lagi. Ada kopi, ada teh, ada air putih lengkap dengan milih, kurang susune. Oke. Jadi ada al-ma'rifat, yang kedua namanya isim alam. Isim alam itu apa? Nama tertentu. Umpamanya namanya semua bejo. Nama jenenge bejo ya ma'rifat. Jenenge ya bejo. Bukan karena ada embel-embel macam-macam, jenenge bejo. Namanya isim alam. Adam, Ibrahim, ini kalau dalam bahasa Arab isim alam. Nama, jeneng sesuatu. Wahyudi, nah ini aku dewi, nah ini jenenge isim alam. Pak Ijo, nah jenenge isim alam. Jadi dia itu nama tertentu itu tadi. Okay. Ada yang pendapat yang kedua yang namanya Allah tadi itu bukan karena terus ketambahan ma'rifat tadi, bukan, tapi Allah ya Allah. Tidak bisa dikatakan bahasanya Allah itu karena ilahun ketambahan kemudian karena berat menjadi gabung jadi satu, kemudian alfiah dibuang menjadi Allah. Tapi Allah ya memang Allah. Ismullahil A'zam. Nama Allah itu kan Allah walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama. Nah, kata Allah itu nama merupakan ismul a'zam, nama yang paling agung. Kan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dari semua nama-nama itu kata Allah, maka Allah itu nama dari paling agung dibanding nama-nama yang lain. Maka yang dua anak orang yang disebut nama siapa sih? Nama saya Allah. Orang itu nggak boleh. Jenenge kok Allah ra ento. Kudu ditambahi. Jenenge sapa Dik? Abdullah. Boleh. Abdurrahman, Abdul Malik. Jadi Allah itu si alam. Yang pertama tadi karena ada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani sifatipun Gusti Allah yang merupakan sifat kelas asih ana ing dalem dunya katuwi wong mukmin lan wong kafir. Biasanya nek dalam kitab kuning diartikan seperti itu. Rahman, perbedaannya Rahman dengan Rahim. Rahman itu merupakan sifat kasih sayangipun Gusti Allah yang diturunkan ke dunia untuk semua makhluknya, termasuk menungso, wong mukmin, wong kafir, duwe sing semane sifat Rahmane Gusti Allah. Wong kafir tetap dikai makanan, tetap dikai rezeki. Orang mukmin ya dikai rezeki. Maka dulu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya yang orang-orang mukmin saja yang diberi nikmat yang ada di Makkah, Allah mengatakan orang mukmin akan kami, orang-orang kafir tetap akan kami beri nikmat di dunia, namun di akhirat minal khosirin, menjadi orang yang rugi. Adapun yang di akhirat yang dapat kasih sayang Ar-Rahim, khususkan orang mukmin, khusus orang mukmin. Ar-Rahman ini bukan hanya manusia yang punya sifat kasih sayang, hewan juga diberi sifat kasih sayang. Setiap manusia itu di dalam hatinya, di dalam dirinya aslinya juga diberi sifat kasih sayang. Makanya ketika orang tua punya anak, punya sifat kasih sayang kepada anak. Anakku pokoknya tak sekolah kemen pinter, itu bentuk kasih sayang. Wah, tak kayak makan siki nak wingin jaluk ulang tahun, jaluk roti, mau tak tukok ke roti. Wah, zaman saiki wong cah cilik urip nang bonjol ulang tahun jaluk roti. Ulang tahun nih. Zaman biyen orang, lihat ini bentuk kasih
sayang. Hewan sama, makanya ayam, pitik, nek dua anak cilik-cilik kutuk, kemudian kita dekati, kita ganggu kutuknya, mesti marah sayang, ngabruk, karena punya kasih sayang kepada anaknya. Sama juga harimau, meskipun harimau itu pemakan daging, tapi ketika anaknya kita garungi, kita dimakan. Karena punya sifat kasih sayang kepada anak. Ini zaman saiki kasih sayang ini hilang. Beberapa waktu sering kita lihat berita di TV, ditemukan bayi dibuang di tong sampah. Kasih sayang ini nanti. Kewan kucing nono sing buang anak nang sampah. Nono, mbok singo ya nono. Ning zaman saiki menungso buang anake bayi siapa nang sampah. Rasa kasih sayangnya nanti hilang, melebihi iblis. Karena kalah dengan rasa malu akibat pergaulan bebas. Mendung sak durunge nikah, yo isin. Akhirnya bayi dibuang. Nah, tapi dia orang yang seperti itu seumur hidup akan terbayang dihantui rasa salah. Karena manusia itu punya hati nurani yang akan selalu menuntun kepada kebenaran, sehingga ketika dia salah mesti selalu ngingati, "Wih salah lu." Bahwa di arep umpetan mulai mendi tetap hati nurani akan mengatakan, "Anda salah lu." Anda akan terbayang perasaan salah. Ya, seperti itu. Itu dari sifat Rahman. Dari sifat Rahman, maka ada namanya silaturahman. Rahman Ar-Rahim ya, kemudian ya. Dari kata Rahim ini nanti untuk orang mukmin saja di akhirat. Orang kafir enggak itu. Yang masuk surga hanya orang muslim, orang mukmin, orang kafir ya. Orang kafir enggak itu, enggak dapat. Orang zalim enggak itu, orang non muslim enggak itu. Sebaik apapun non muslim infaknya akeh kayak Bill Gates. Bill Gates infak kuras bahan seakai bersin tok bisa bangun masjid seakai nek bangun masjid. Bill Gates itu luar biasa membantu orang-orang yang Afrika kelaparan. Tapi apakah kemudian masuk surga? Enggak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Maka tidak akan diterima. Dan di akhirat minal khasirin, dan dia di akhirat masuk pada orang yang merugi. Ini orang kafir, supaya apapun tanpa syahadat, tanpa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, muspro, tidak berguna. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu juga kalau kita punya keluarga, kita punya saudara, sering ada, yuk kita bersilaturahmi. Rahim. Kata rahim itu juga sering diartikan dengan kandungan. Rahim, kasih sayang. Karena rahim ini merupakan sumber kasih sayang. Rahim. Maka silaturahmi itu maksudnya menyambung rasa kasih sayang. Silaturahmi itu kepada siapa? Yang satu jalur perut, kepada saudara, kerabat dekat dan lain sebagainya. Maka berinfak, berzakat itu utamanya disalurkan kepada sanak keluarga yang tidak mampu. Umpamanya dulu kakak kandung atau adik kandung keluarga miskin, saya punya duit mau sedekah, maka sedekah itu yang paling utama dikasihkan kepada kakangane atau adik atau pamanane yang masih kerabat, yang masih satu rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bentuk kasih sayang, karena ketika kita memberikan sesuatu kepada kerabat itu menjadi kasih sayang, menjadi penyambung rasa persaudaraan kepada sesama keluarga. Sehingga ketika dulu dakwah Rasul pun dimulai dari keluarga, dari ashiratakal akrobin, keluarga dekat. Karena itu nanti yang akan membantu di dalam perjuangan.
dari keluarga. Kata rahim juga itu sebagai upaya supaya umat Islam memperhatikan keluarga bukan hanya dari sisi materi, tapi yang paling penting dari sisi keimanan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena keluarga itu masih satu tautan rahim, satu keturunan, satu buyut, satu mbah. Kalau sesama muslim, karena sering kita mau silaturahim karena dia sesama muslim, maksudnya karena dia itu masih satu rahim dengan ibu Hawa. Tapi silaturahim yang utama itu yang masih satu perut itu tadi, sak buyut, sak mbah, saling dekat, saling silaturahim. Adapun kemudian yang kedua, silaturahim yang di luar kerabat itu karena masih ada tali sambung dengan ibu Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sudah jam berapa ini? 9. Oh, 1 jam. Baik, saya cukupkan sekian karena juga sudah ada jamuran. Wah, sudah enak ini. Sekiranya Anda ada yang bertanya, kami persilahkan sambil nyemil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak teman-teman, nggak usah isi-isi. Mungkin sambil menikmati hidangan, ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau sharing, bisa keluar dari materi. Boleh. Monggo, ada yang mau bertanya mungkin satu-satu, anak-anak, atau mungkin mau Fikir ya boleh. Monggo kalau ada yang bertanya, silakan. Ngono makanan angel tekon. Ketika kita sudah meninggal nanti, dan kemudian di hari kiamat, di hari pembalasan, kemudian sampai pada ditampakkannya siksa dan nikmat, itu rasanya sama ketika kita hidup kan? Maksudnya kan kalau kita kan sekarang kombinasi antara roh dan jasad, sehingga kadang ada kalanya mungkin jasad kita tidak sakit tapi roh kita sakit, ataupun mungkin ada kalanya roh kita sakit tapi jasad kita biasa-biasa saja, seperti orang gila itu kan jiwanya sakit tadi ya, tetapi fisiknya tidak. Nah, ketika nanti ditimpakan siksa sama nikmat di akhirat itu, apakah rasanya seperti yang kita rasakan saat ini, dan baik itu sakit, baik itu nikmat, ataupun mungkin siksa ataupun yang lainnya, gitu dan. Baik, kalau yang jelas, ini sebelum saya masuk kepada perbedaan pandangan para filsuf, sebentar. Ya, sebelum masuk pada filsuf, yang jelas kalau siksa neraka itu asyadul azab. Kata asyaddu itu bukan syadid. Kalau syadid itu sangat, asyad lebih. Jadi adabun, udah kata-kata adabun, ada kata tambahan alimun. Adab itu siksaan, alim itu sangat pedih. Kan alim itu kalau cuman alam itu cuma sakit. Tapi kalau alimun itu namanya syighah mubalaghah. Dalam syighah mubalaghah itu kalau di dalam ilmu balaghah itu artinya sesuatu yang lebih. Rahimun.
wazan fa'il. Kalau rahimun itu sekedar kasih sayang. Kalau rahimun sangat kasih sayang. Kalau alimun kan berarti itu apa? Pandai. Alimun maha pandai. Adapun alimun sangat menyakitkan. Udah ada lagi yang asaddu ya kan, itu dari sisi lughawi bahasa. Jadi yang jelas itu siksaan sangat luar biasa, sangat mengerikan karena paling ringan dikasih apa namanya kerikil di kaki, otak mendidih, itu sudah yang paling ringan. Jadi ini secara sederhana. Adapun pendapat ulama bisa dilihat dari buku, minimal 2 buku. Satu bukunya Imam Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah. Yang kedua bukunya Ibnu Rus yang judulnya Kasfu Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah, atau buku Ibnu Rus juga judulnya buku kecil, kok lupa saya. Lupa saya buku kecil. Intinya bahwasanya Imam Al-Ghazali mengkritik di dalam Tahafut Al-Falasifah itu, mengkritik pendapatnya para filosof. Hapus lagi lah. Agak detail nggak apa-apa ya. Ada 2 terma yang sering kita dengar atau sering kita baca di dalam kitab kuning. Satu istilah filosof atau filsuf. Yang kedua istilah mutakallim atau ulama kalam. Apa bedanya? Yang disebut filsuf atau para filsuf itu adalah mereka-mereka yang di dalam ilmu pengetahuannya itu banyak bertumpu pada logika, akal. Adapun nas Al-Quran atau Sunnah itu dijadikan sebagai pendukung akal. Tapi intinya bahasa itu akal. Tahu tentang Tuhan, neraka, surga, semuanya pakai akal. Ini para filosof. Para ulama kalam itu mereka yang sama menggunakan logika, tetapi di dalam epistem apa ya? Sumber hukumnya selalu berpijak pada Quran, Sunnah, nas. Pokoknya Quran ngomong gini, Sunnah ngomong gini, baru dilogikakan secara logika gini loh. Nah, Quran Sunnah saya baru secara logika gini loh. Itu namanya ulama kalam. Kalau filosof enggak, akal gini. Buktinya apa? Quran ngomong kayak gini. Nah, bolak-balik doang sih istilahnya. Nah, para filsuf ini mengatakan bahwasanya ketika manusia mati, manusia ini terdiri dari 2 hal. Jasad, ruh. Sama, para mutakallim ulama kalam juga sama. Manusia terdiri dari 2 hal, jasad, ruh. Jasad ini merupakan tempat saja, tempat bernaungnya ruh. Yang akan mengendalikan jasad ini adalah ruh, tapi intinya di ruh. Jasad tanpa ruh nggak ada guna. Maka dulu Ibnu Tufail, salah gurunya Ibnu Rus, menulis sebuah novel filsafat judulnya Hayyu Ibnu Yaqdhan. Hayyu Ibnu Yaqdhan itu salah seorang yang dalam novel diceritakan yang dia itu besar di hutan, tak pernah bergaul dengan manusia. Wis gampangin Tarsan, ya Tarsan, dipelihara oleh kera atau kera ya. Tarsan ki sakjane ya ceritane ya duplikat kok kene iki. Kok ceritane Hayyu Ibnu Yaqdhan.
dipelihara oleh kera sampai kemudian dia besar, tapi dia mikir, dia sifatnya kok nggak seperti kera gitu kan. Diajak ngomong kok bahasanya kok lain, setiap hewan kok bahasanya lain, sampai kemudian dia suatu kali kera yang merawat dia mati. Dia heran, kok mati ke opo, tangan utuh, sikile utuh, matane utuh, ini kok ora iso gerak. Awalnya dia nggak tahu yang namanya mati. Ini lengkap semua, ini kok orang gerak. Selama udah bosok jentek, dimakan ular. Ini bedanya apa? Dari situ Yahya bin Ya'mar berpikir, oh ternyata dia itu punya yang namanya ruh. Sama, berarti manusia itu kayak gitu, kayak kera. Ibu dheweke yang merawat itu, berarti dia punya ruh. Oh berarti ruh ini yang mengendalikan jasad. Karena ketika roh hilang, jasad nggak berguna, meskipun punya mata, punya hidup, telinga, nggak ada gunanya sama sekali. Maka ketika orang meninggal itu habis, yang ada adalah ruh. Maka ketika dia dibangkitkan kelak, ya ini esensi ruh ini saja yang dibangkitkan tanpa jasad. Lupa iso, karena yang namanya jasad sebagai tempatnya ruh ini selalu berkembang dari bayi, baby, menjadi anak-anak, pemuda, tua. Setiap hari ada sel yang berganti. Kalau mau dibangkitkan dia ketika dia umur berapa? 1. Yang kedua, ketika manusia meninggal dimakan cacing, berarti sebagian jasadnya yang cacing ini, ada yang cacing ini, ada yang cacing ini, ada yang dimakan sama tumbuhan, ada yang dimakan sama apa. Jasad kita sudah kemana-mana. Jasing di akhirnya para filosof semacam Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya mengatakan yang dibangkitkan kelak hanya ruh. Namun pendapat ini, nah nanti termasuk yang masuk surga neraka, ya ruh ini ya akan merasakan siksa neraka yang asaddul azabun alimun, ya ruh ini. Itu menurut para filsuf. Siapa? Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain. Yang kedua, para ulama kalam. Di antara yang paling getol itu Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ta'abbud Falasifah. Di situ dia mengkanter habis-habisan pendapatnya Ibnu Sina yang mengatakan bahwasanya manusia hanya dibagikan dengan ruh saja. Bagi Al-Ghazali sangat mudah Allah menciptakan kun fayakun, ganti dengan jasad yang baru, sangat mudah. Menciptakan langit bumi aja bisa kok, apalagi cuma mengembalikan jasad, sangat gampang. Jadi kelak akan dibagikan roh dengan jasad, bukan roh saja. Apakah jasad yang baru itu terserah Allah, kehendak Allah. Ini menurut para ulama kalam. Namun kemudian pendapat ini dikanter balik oleh orang setelahnya yang namanya Ibnu Rus di dalam bukunya Faslul Maqal. Baru ingat, bukunya kecil. Faslul Maqal fima baina syariah wal hikmah wal ittisal, dan juga Kasfu Manahijil Adillah, di mana karena Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ta'abbud yang mengkafirkan Ibnu Sina, Al-Farabi dan para filsuf Muslim yang berpendapat bahwasanya kelak yang dibangkitkan hanya roh. Bagi Ibnu Rus ini terkait dengan pemikiran Islam. Semua sepakat. Al-Ghazali sepakat manusia akan dibangkitkan. Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain juga sepakat manusia akan dibangkitkan. Sama-sama percaya surga, sama-sama percaya neraka. Enggak ada yang ingkar. Bedanya cuma apakah jasadnya ikut dibangkitkan atau enggak, itu aja. Maka kata Ibnu Rus, tidak layaklah kemudian Al-Ghazali sampai mengkafirkan, karena ini terkait dengan ranah pemikiran Islam atau umurun ijtihadiyah, perkara ijtihadi. Beda enggak apa-apa, tapi jangan sampai mengkafirkan. Bahasanya halus, terus
Beda karo Al-Ghazali. Al-Ghazali nek ngomong ceplos-ceplos, bahasane kenceng romo. Sama kayak Ibnu Taimiyah, nek ngomong ceplos-ceplos apa adanya. Nah, jadi secara umum antar ulama itu memang ada perbedaan pendapat antara para filosof dengan para ulama kalam. Terus kita pakai yang mana? Biasanya kalau mengikuti apa yang ada di HPT, karena pendapat-pendapat yang di HPT bab iman ini sangat mutakalim sekali, sangat erat dengan pendapat ulama kalam. Nanti kalau kita sampai ke bab amma ba'du fa inna fil qanasiyah yang halaman 13 ini, nanti kita akan kupas detail-detailnya ilmu kalam. Ini ilmu kalam terkait dengan perbedaan ilmu kalam dan filsafat ada di sini nanti. Dan di HPT ini sangat mutakalim banget, sangat ikut ulama kalam sekali, maka otomatis di sini pun mengikuti pendapat ulama kalam bahwa manusia kalau dibangkitkan ruhan wa jasad, dan ruh dan jasad, mlebu swarga mlebu neraka ruh dan jasad. Yang masalah siksa asyadu azabul alim. Barangkali demikian. Allahu a'lam. Jadi termasuk rasa dan kesadaran kita itu tetap seperti hidup saat ini dan ada satu hal, kesadaran iya, rasa iya, tapi kalau siksa lebih dahsyat. Siksa, tapi kita ingat sesuatu yang kita lakukan di dunia itu, ingat semua. Ingat semua. Cuma nanti di padang mahsyar ada satu hal yang dicabut oleh Allah. Kalau sekarang kan ada tahu, ada tempe, saya mau milih tahu, saya mau milih tempe, masih ada ya? Masih ada sifat itu. Itu nanti akan dicabut. Jadi nggak waktu di padang mahsyar kita nggak punya sifat memilih. Sudah fa'alun lima yurid. Allah nanti yang akan terserah Allah semuanya. Jadi meskipun ini orang di neraka nanti, mereka yang suka gibah orang lain, ini ada daging saudara yang busuk atau daging busuk, ini daging bagus. Ini tangan otomatis milih yang busuk untuk dimakan. Nggak bisa dia, saya mau yang ini aja, nggak bisa. Karena iradah kita itu sudah dicabut. Keinginan untuk memilih itu sudah nggak ada. Murni Allah, fa'alun lima yurid. Murni Allah. Jadi ketika nanti kita di hadapan Tuhan, di di padang mahsyar, di hisab, dipanggil satu-satu untuk kemudian diadili, pengadilan Tuhan itu nanti mulai dikunci. Nanti ini yang semua yang akan jadi saksi, bukan hanya ini. Semua yang ada di hadapan kita, buku ini, cangkir, apa, makanan, semua akan menjadi saksi bahwa si Bulan dulu ngaji di Bonjar, bab ini, oh ini, tapi waktu itu ngaji di ngorok, turun, umpamanya kan, ngantuk, semua akan jadi saksi semuanya. Dan kita nggak bisa menolak ketika tangan bicara, kaki bicara, itu nggak bisa menolak. Hanya bisa berhubung, kenapa sih kamu tangan kok ngomong? Allah yang mendaki. Kaki kenapa kamu jadi saksi? Allah yang mendaki. Jadi nggak bisa, karena sifat iradah kita dicabut. Murni udah Allah semua yang berkehendak. Ini bedanya di sana. Satu. Yang kedua, terkait pengadilan Tuhan kelak di akhirat, kita bisa dalam tanda kutip ya, bisa merancang dari sekarang. Dalam artian gini, tapi harus logis. Mamanya gini, saya dapat amanat untuk menyampaikan kerudung ini ke anak yatim, umpamanya ya. Terus saya ke anak yatim si A, orangnya kok nggak ada, tak berubah ke orang-orang, tak cari-cari pada amatan ini. Dia ngasih amanat sudah nggak ada. Nah, ini udah mau tak apain? Saya ngasih amanat wis nono, saya mau tak kasihkan ke orang, nggak ada orangnya. Kita ngapain kerudung? Akhirnya saya niat, bismillah nanti nek ning akhirat, nek aku ditekoni Gusti Allah, pokoknya kerudung kita sedekah, kita taruh di masjid sedekah, nanti siapa yang ngambil terserah, pahalanya tetap ke orang itu, tetap ke sini. Sementing aku usaha. Nanti nek aku ketemu Gusti Allah kelak di akhirat, saya akan jawab, ya Allah, saya sudah usaha, saya sudah cari orangnya nggak ada, mau tak balikin, mau saya kembalikan orangnya juga nggak tahu kemana, akhirnya saya sedekahkan ke tempat lain. Itu kemampuan saya cuma segitu. Nanti tak mau jawab kayak ngono. Iso ora? Iso. Cari hujah, cari argumen dari sekarang. Bisa.
Nah itu, jadi bisa merancang ketika nanti di akhirat jawab. Oh, mau saya diamatin sesuatu kok nggak bisa, mau ada orang suruh ngaji di pondok. Bapak minta, nah kamu ngaji di pondok Al-Muflihun. Siap. 2 hari kemudian bapak meninggal. Saya sudah mengatakan siap. Bocah pondok nang pondok. Beberapa hari kemudian bocah mutung. Aku dapat amanat Dapat amanat dari ayahnya sebelum beliau meninggal suruh anaknya mondok. Tapi ada mutung. Terus piye nanti di akhirat? Yang penting aku ajak lagi. Nah, amat bapakku tuh dulu begini. Kon mondok ning pondok Al-Muflihun. Wah, saya kira gelem. Ya wis nek kowe ora gelem, sebenarnya aku sudah menyampaikan amanat bapakmu. Ngemben ning akhirat nek Gusti Allah takon aku, jawab dhewe yo. Nah, ini bisa. Jadi ketika nanti di hadapan Tuhan, saya ditanya, saya sudah menyampaikan, silahkan anaknya kamu jawab sendiri di hadapan Tuhan. Ya iso. Itu seperti itu. Jadi memang di akhirat kelak kita akan ingat semua detail persoalan. Bahkan istilah ono slilit tetanggane tiba gitu tek keselilitan. Akan kelihatan malaikat sekarang pakai CCTV. Di style langsung ketok kabeh. Nek malaikat zaman dulu ditulis pakai tangan gini. Nah, saiki malaikat yang modern nggo CCTV, nanti di style ketok kabeh. Selain yang akan ditampilkan oleh malaikat sebagai saksi, bukti TV-nya, CCTV-nya itu, kita akan ingat semua apa yang kita lakukan di dunia. Termasuk teman-teman saya siapa saja dulu ngapain, ingat semua. Dikembalikan ingat ya. Yang baik-baik akan kelihatan, yang jelek akan kelihatan. Aduh, kenapa dulu kok saya nyolong? Ketok. Yang baik juga, alhamdulillah saya kok sedekah. Karena nanti akan menjadi itu yang menemani, yang sedekah, yang apa itu nanti akan menemani kita amal. Sangat mudah Allah untuk merubah sesuatu yang sifatnya abstrak. Sedekah kan abstrak. Saya ngasih orang, itu kan kebaikan. Kebaikan itu abstrak, bentuk kayak arti. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah sesuatu yang abstrak, yang tak nampak tadi. Saya cuma nolong orang siapa, itu menjadi sebuah makhluk yang akan menjadi hujah, yang akan menjadi orang yang akan menguatkan argumen. Jadi ketika di hadapan Tuhan nanti dia akan menjadi makhluk. Saya ini dulu sedekah kamu loh. Ya Allah, saya ini dulu sedekahnya dia ke orang miskin, ke tetangganya. Ini saya. Jadi sesuatu yang sedekah yang di dunia ini tidak nampak itu menjadi makhluk yang nampak, yang akan menemani, yang akan menguatkan dia, membentengi dia, membela dia. Kalau zaman sekarang namanya apa ya? Bahasa Arab itu muhami. Oh, apa ya muhami ya? Pembela di pengadilan itu apa sih? Jaksa penuntut bukan. Pengacara. Iya, akan jadi itu. Nah, itu jadi aneh ya. Itulah itu memang sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang gaib. Bahkan kalau di dalam kitab Lubatul Hadis itu tatapan kita kepada orang alim, tatapan ya, itu jadi malaikat. Oh, bisa bagi Allah meskipun abstrak, bisa sangat mudah sekali. Wallahu a'lam. Monggo, belum kita akhiri sudah setengah 10. Ada yang mau ditanyakan? Ini sengaja saya rekam karena banyak yang minta direkam di Facebook, sehingga kita rekam, nanti yang nggak bisa datang kan bisa